Good morning, sir. My name is Muhammad Rijal, student ID number 188235001 from the English Education Program. The purpose of this video is to fulfill my final assignment for the Intermediate English Grammar course taught by Dr. Francie, SPD, MPD. In this video, I will explain the topic of conditional sentence. And before we start our discussing, it is important to understand what a conditional sentence is. A conditional sentence is a sentence in English used to express wishes, hopes, hypotheses, or plan that might or might not come true. The general formula for conditional sentence is if plus condition and consequence. Alternatively, it can also be formula consequence plus if plus condition. From this formula, we can see that a conditional sentence has two clauses, if clause and main clause. And then if clause is used to describe a condition that if it occurs will cause something or produce a consequence, and the main clause is used to describe the consequence itself. Jadi pertama, pengertian dari conditional sentence itu sendiri. Jadi conditional sentence yaitu atau merupakan suatu kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan keinginan, harapan, pengandaian, atau rencana yang mungkin atau tidak dapat terwujud. Mungkin terwujud atau tidak dapat terwujud. Jadi rumus umum atau rumus yang sering digunakan untuk kalimat conditional sentence adalah if plus condition kemudian consequence, atau dapat juga dengan formula atau rumus yang dibalik menjadi consequence plus if plus condition. Jadi dari formula yang sudah diberikan bisa kita lihat bahwa conditional sentence memiliki dua clause. Ada namanya if clause dan ada namanya main clause. If clause dan main clause atau klausa inti. If clause itu digunakan untuk menerangkan kondisi yang jika terjadi akan menyebabkan suatu atau menghasilkan suatu konsekuensi. Itu if clause. Dan main clause digunakan untuk menerangkan konsekuensi itu sendiri. Conditional sentence must be used to appropriate time and in the correct context. Essentially, conditional sentence are divided into 4 types. Type 0, type 1, type 2, and type 3. Jadi kemudian conditional sentence ini memiliki beberapa tipe. Karena penggunaan conditional sentence itu harus digunakan pada waktu yang tepat dan pada waktu yang sesuai. Jadi pada dasarnya conditional sentence itu dibedakan atau dibagi menjadi 4 tipe, yaitu tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. And next to conditional sentence type 0. Conditional sentence type 0, this type is very simple and easy to understand. It used to state a fact with the formula if then. For example, in Indonesian, if we say jika hujan maka rumput menjadi basah. If it rains, the grass get wet. It can be expressed in English using conditional type 0 because it has a known fact that the grass get wet when it rains. The formula is as follow: if plus simple present or simple present plus if plus simple present. Example in sentence: if it rains, the grass get wet.
or the grass get wet if it rains. Jadi conditional sentence tipe 0 atau tipe 0 ini masih sederhana dan mudah untuk dipahami. Jadi conditional sentence tipe ini digunakan untuk mengatakan atau mengungkapkan suatu fakta dengan menggunakan rumus jika, maka. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita mengatakan jika hujan maka rumput menjadi basah. Dapat juga diungkapkan dalam bahasa Inggris menggunakan conditional type 0 ini. Karena rumput yang akan basah jika terkena air hujan merupakan fakta yang diketahui banyak orang. Jadi untuk formula atau rumus yang digunakan dalam conditional sentence type 0 ini adalah if plus simple present and simple present, atau bisa juga kita balik menjadi simple present plus if plus simple present. Jadi contoh kalimatnya, if it rains the grass get wet, atau the grass get wet if it rains. And next to conditional sentence type 1. Conditional sentence type 1, this type is also relatively easy to understand. It is used to state something that might happen in the future. If you use this conditional sentence, it means you believe the hypothetical situation might still occur in the future. The formula is as follows: if plus simple present and present future or will. Or we can use present future plus if plus simple present. Exam in sentence: if you tell her a truth, she will forgive you. And exam again: if I win the lottery, I will take you to Bali. Sentence A implies that there is still a possibility that the person being spoken to might tell the truth, and therefore the other person might understand and forgive. And in sentence B means that the speaker participates in the lottery but does not know if they will win. If they do win, they will take their friend on a trip to Bali, indicating a hope of winning. Jadi kemudian conditional sentence tipe 1. Tipe ini masih relatif mudah untuk digunakan atau dipahami. Jadi conditional sentence type 1 itu digunakan untuk mengatakan sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Maksudnya, jika kita menggunakan kalimat pengandaian ini, maka artinya kita yakin pengandaian tersebut masih mungkin akan terjadi di waktu yang akan datang. Kemudian rumus yang digunakan, formula atau rumus yang digunakan dalam conditional sentence type 1 ini yaitu if plus simple present and kemudian present future atau will, atau bisa juga kita balik present future plus if plus simple present. Contohnya, jadi di sini ada dua contoh, yang A dan yang B. Contoh yang A, if you tell her the truth, she will forgive you. Jika kamu memberitahu yang sebenarnya, maka sebenarnya pada dia, maka dia akan memaafkanmu. Kemudian yang B, exam yang B, if I win the lottery, I will take you to Bali. Jika aku memenangkan lotre, aku akan mengajakmu ke Bali. Jadi kalimat yang A, yang contoh yang A itu berarti masih ada kemungkinan. Maksudnya berarti masih ada kemungkinan jika orang yang diajak bicara tersebut mau berkata jujur pada seseorang yang lain, maka masih ada kemungkinan orang lain tersebut akan mengerti kemudian memaafkan kesalahannya. Kemudian pada contoh yang kedua atau yang B itu berarti atau maksudnya orang yang mengatakan ikut lotre namun belum tahu apakah ia menang atau tidak. Dan jika dia berhasil memenangkannya, maka dia akan mengajak temannya trip ke Bali. Ada kemungkinan menang dan ada kemungkinan kalah, dan dia berharap, di sini dia ada indikasi berharap dia akan menang.
And then we next to next conditional sentence. That is conditional sentence type 2. Conditional sentence type 2, this type is used to express something that is very unlikely to happen. In other words, almost impossible. It is suitable for expressing dreams and wishes. The formula is as follows: if plus past tense, past future, or past future plus if plus past tense. Exam in sentence. If I become the president of this country, I will pay more attention to teacher prosperity. The sentence express a hypothetical situation of what the speaker would do if they were president. However, by using conditional type 2, the speaker implies that they do not believe they will become a president. Jadi conditional sentence yang kedua, ini tipe ini atau conditional sentence yang kedua ini digunakan untuk mengatakan sesuatu yang sangat kecil kemungkinannya terjadi, atau dengan kata lain hampir tidak mungkin terjadi. Conditional sentence tipe 2 ini cocok digunakan untuk menyatakan mimpi atau angan-angan. Kemudian untuk rumusnya sendiri atau formulanya yaitu if plus past tense kemudian past future, atau kita balik, atau bisa juga kita balik past future plus if plus past tense. Contoh kalimatnya, if I become the president of this country, I will pay more attention to teacher prosperity. Jika aku menjadi presiden di negara ini, aku akan memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan guru. Kalimat tersebut atau ungkapan tersebut itu mengungkapkan pengandaian tentang apa yang akan dilakukan oleh si pembicara apabila dia menjadi presiden. Namun, jika si pembicara menggunakan contoh conditional sentence type 2, artinya dia berpikir sepertinya dia tidak akan menjadi presiden negara ini. Jadi, conditional sentence type 2 atau tipe yang kedua ini memang digunakan untuk digunakan untuk sesuatu yang sangat sedikit kemungkinan untuk terjadi atau bahkan tidak mungkin terjadi, karena ini hanya untuk mengungkapkan angan-angan atau mimpi. And then we next to conditional sentence type 3. Conditional sentence type 3, this is used to speculate about something contrary to what has already happened. The formula is as follows: if plus past perfect and future perfect, or future perfect plus if plus past perfect. And then examine a sentence. If I had studied hard, I will have gotten a better job. The sentence implies that the speaker did not study hard in the past, and as a result, they did not get the job they want. Jadi, conditional sentence tipe 3 ini digunakan untuk berandai-andai tentang sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sudah terlanjur terjadi. Digunakan untuk berandai-andai tentang sesuatu yang berlawanan atau sesuatu yang berkebalikan dengan apa yang sudah terjadi. Nah, jadi rumusnya atau formulanya yaitu if plus past perfect and future perfect, atau bila kita balikan future perfect plus if plus past perfect. Contohnya dalam kalimat if I had studied harder, I will have gotten a better job. Jika saja aku belajar lebih giat, jika saja aku belajar lebih sungguh-sungguh, aku pasti sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Artinya, dulunya orang tersebut malas belajar atau tidak belajar, sehingga sekarang pekerjaan yang dia dapatkan pun tidak sesuai seperti apa yang dia inginkan. Jadi conditional sentence type 3 ini digunakan untuk
mengatakan sesuatu yang berlawanan atau berkebalikan dengan apa yang sudah terjadi atau apa yang terlanjur terjadi. Okay, perhaps that is all I can convey. I apologize for any shortcoming. I hope this information is useful for us and that we can use in our daily conversation. Maybe until here, good morning, sir.